Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan aku ingin membacakan dengan tema mungkin dia adalah jodohmu. Mungkin dia adalah jodohmu. Kita akan buka mungkin ia adalah jodohmu. Kita ambil untuk kartunya. Mungkin ia adalah jodohmu. Ada kartu konflik, Queen lagi, Unfortunate, Prince of Diamond, Dokumen. Mungkin orang ini adalah jodohmu. Tower, Ace of Swords, Six of Swords, Nine of Cups, Six of Wands, dan The Lovers. Oke, mungkin dia adalah jodohmu dan aku bisa pastikan ya mungkin ini akan resonate 80% ya. Ada yang nggak resonate juga, mungkin 80% akan cocok dengan diri kamu ya. Nggak semuanya bisa cocok. Aku bisa bacakan di sini ya ciri-ciri jodoh kamu. Mungkin kamu akan bersama dengan orang ini dimana dia ini sebelumnya punya kekecewaan dari aksi yang dia lakukan sendiri, teman-teman. Ada satu kegagalan ya yang membuat chaos. Jadi dia kayak melakukan sesuatu itu tapi chaos, sehingga kayak ngebuat sekelilingnya itu kayak unacceptable, kayak enggak diterima gitu loh. Ada perbuatan tercela mungkin ya. Dan di sini itu seseorang yang pernah tidak setia, mungkin ada breaking point, ada tidak menepati janji ya, seseorang yang tidak menepati janji di masa lalu. Oke. Di sini ada kartu Queen of Spade dengan Ace of Swords. Gini, akan tindakan-tindakan dia ya, tindakan dia itu yang sebetulnya apa ya, kalau aku bilang dia mencoba untuk membela diri sih, sempat ada kayak membela diri dengan apa yang dilakukan ya. Mungkin orang ini pernah punya kesalahan di masa lalu, terikat dengan janji seseorang mungkin ya. Entah itu ke gap ya, ketahuan dengan Queen. Aku bisa melihat dia breaking promise dengan seseorang wanita atau seorang feminin dalam arti cowok tapi lebih halus. Kalau cewek dia lebih kayak model lebih memimpin gitu ya. Ada sesuatu yang ketahuan yang sepertinya tidak dikatakan karena ada kartu Ace of Swords. Ada tindakan-tindakan yang tersembunyi. Lalu ada kartu Queen of Hearts dan ada kartu Six of Swords. Aku lebih melihat di sini ya, dia kayak menjaga kestabilan ya setelah ini ya. Mungkin ya teman-teman, ini ada kartu King of Pentacles, di sini ada kartu Queen of Hearts. Aku bisa bilang dari orang tua atau dari siapapun ingin bukan ikut campur ya, ikut andil dalam masalah ini, tetapi si dia tuh lebih berpikir untuk pergi
I don't know, tapi kayak dia tuh pengen kayak, aku pengen waktu, aku pengen sendiri, aku pengen membuktikan bahwa aku enggak gimana-gimana gitu ya. Sehingga di sini dia ada ketidakberuntungan dalam membina sebuah keluarga ya. Dan aku ngelihat di sini ada kartu Pentacles, ada kartu Nine of Keys. Dia lebih kayak effort untuk diri sendiri. Aku lihatnya gitu. Dia tidak mencoba untuk membuat pembenaran ke semua belah pihak ya, di keluarganya atau gimana pun. Tetapi di sini dia lebih berpikir untuk aku selesai. Dengan salahku sendiri, aku harus menanggung ini. Aku tidak bisa untuk memperbaiki karena sikap aku tidak menunjukkan aku harus memperbaiki apapun. Aku memperbaiki untuk diriku sendiri dan aku get out from you guys gitu ya. Ini ada kartu Six of Wands dan ada kartu Prince ya. Dia itu, aku ngelihatnya ingin bebas, ingin sekarang itu kayak dia udah terlalu banyak merasa terviktimisasi. Kadang dia menjadi korban, mungkin ditekan sana, tekan sini, dan sekarang dia tuh pengen bebas. Dan dia sekarang berkomitmen. Kalau aku lihat dokumen itu seperti berkomitmen untuk untuk mungkin kalau dia sudah menikah, ada di sini akan ikatan itu ingin di cut off gitu loh teman-teman, karena ada kartu Five of Swords. Dia buat keputusan yang mungkin tidak disenangi oleh banyak pihak. Dan aku bisa bilang di sini mungkin aja kamu ketemu sama duda atau janda dengan kondisi sebagai berikut. Terlalu banyak dibully sama pasangan atau sama orang tuanya atau sama mertuanya, I don't know. Tapi di sini on the way. Oke? Mungkin dengannya kamu akan bersama. Kita case close dulu case ini, kita akan masuk ke pembacaan baru. Oke, ketika ketemu sama kamu nanti, orang ini itu dia sudah bertransformasi dan dia itu menemukan kesenangannya sama kamu. Jadi ketika dia sudah lepas ya, dia itu ada obsesi. Jadi kalau suka sama seseorang itu jadinya obsesi. Karena apa? Dia tuh takut kalau dia tidak sayangi nanti akan berakhir seperti ini. Ya, prosesnya energinya ke kamu tuh akan menjadi addiction. Dimana aku ngelihat dia masih kayak ada traumatik. Ya, jadi dia tuh kayak nggak mau terjadi kesalahan di masa lalu. Dia lebih protektif sama kamu. Dia lebih terlalu bersemangat, bukan dia tuh mencoba untuk lebih perhatian atau fokus sama kamu dan sering mengatakan rasa sayang ke kamu. Jadi dia tuh mau menunjukkan bahwa dia itu membayar mungkin kesalahan di masa lalu dengan menyayangi kamu sekarang ini ya. Dan aku ngelihatnya di sini dia sangat suka ya, dia melihat kamu itu bukan dengan, maksudnya gini, ngelihat kamu itu bukan yang orang yang perfect banget atau wanita yang perfect banget. Aku nggak tahu juga apakah kondisinya di sini kamu adalah orang ketiga atau gimana, tapi siapapun kamu di sana ya atau yang menonton ini, aku ngelihatnya dia sayang banget sama kamu, sangat interesting sama kamu dan semacam kayak tergila-gila sih. Tapi memang itu nggak diungkapkan. Karena relation dia itu sebetulnya sudah berakhir dengan si pasangan atau sedang proses berakhir.
Cuma dia tuh memang orangnya, kalau aku lihat dari ciri-cirinya, dia adalah orang yang konvensional. Orang konvensional gimana sih? Mungkin dari pakaian bukan orang yang modern, hanya sebatas kayak casual aja yang nyaman dia pakai. Mungkin dia suka barang-barang yang memang sudah lama tapi mungkin ada nilainya. Mungkin juga dia itu pikirannya dewasa. Mungkin juga pikiran dia itu yang nggak terlalu apa-apa update sosial media. Semua sosial media mungkin dibatasi karena dia merasa kayak nggak ada yang butuh gue, gitu, secara mentally ya. Dan dia itu mungkin lebih tertarik untuk membaca koran yang dimana sekarang ini sudah paperless, dia masih membaca itu. Atau dia suka membaca hal-hal yang serius. Dikondisikan dengan apa ya, dia ini tuh tipe-tipe pengen jadi orang yang sukses ya. Sudah pasti uang adalah salah satu ambisi dia. Kemudian di sini jujur ya, kalau dia mau menyenangkan kamu, otomatis dia harus menyenangkan dirinya dulu. Kalau dia sudah melewati batas ambang untuk oke, gue udah cukup senang, maka gue bisa ngidupin lo. Orangnya realistis dan bertanggung jawab ya sebetulnya. Makanya kalau seandainya dia tidak sukses dalam kerjaan, apalagi 2023, dia mungkin sudah terkontaminasi dengan dunia gelap, makanya dia belum bisa memberikan sebuah komitmen karena dia nggak mau dibilang kayak mau kondo atau apa ya, wamendo. Mau kondo atau wamendo, wanita tit doang, atau mau modal tit doang ya. Lalu orangnya itu jujur aja ya, tidak bisa mengelakkan pikirannya sama kamu. Entah kamu hadir di kehidupan dia pas dia menikah, apakah kamu adalah salah satu orang yang membuat dia itu gonjang-ganjing di rumah tangganya. Kalau memang iya di sini, maka dia menikmati kebersamaan kalian dan sudah ada ikatan yang dalam antara kamu dan dia. Karena di sini ada boundaries, ada ular, ada sesuatu yang melekat antara kamu sama dia. Entah apa ya, I don't know, kamu udah seberapa jauh hubungannya, tapi di sini yang aku bilang kalian saling kayak koneksinya lekat. Dan di sini dia tidak sungkan-sungkan untuk mengekspresikan aku kangen kamu, aku sayang kamu, aku lagi bayangin kamu nih, aku lagi ini, aku lagi itu, gitu ya. Itu yang bisa aku tangkap sih. Kemudian kita lihat lagi di sini teman-teman. Kenapa dia sayang kamu? Karena dalam perasaannya orang ini itu kesepian. Dia akan jadi seseorang yang sayang sama kamu karena dia kesepian. Dia selalu merasa kayak ada awan kelam dalam hatinya. Tidak terpuaskan. Mungkin dia selalu bilang, aku nih mungkin sakit ya, kok aku kayak gak pernah bisa merasa puas gitu, atau apapun itu. Di sini, kenapa dia sangat terbonded sama kamu? Karena dia menilai kamu adalah orang yang sangat berharga dan dia gak mau kamu kemana-mana. Dengan kamu dia merasa percaya diri, aman ya. Dan memang dia punya banyak rencana sama kamu. Dia selalu melihat situasi di mana dia bisa menyatakan cinta. Kalau dia lihat kamu di sini kayak sudah agak cuek sama dia akan aktif ngomong sama kamu dan akan pakai jurus-jurus mujarab. Orangnya ini kepoan loh. Usianya mungkin sepantaran atau lebih tua daripada kamu dan dia tuh banyak kisah sulit. Di sini aku ngelihatnya dia kalau punya keinginan ya, apalagi untuk masalah pekerjaan, uang atau apapun, dia tuh kayak untouchable. Kamu nggak tahu tiba-tiba dia itu orangnya giat aja. Yang pasti aku lihat orangnya giat. Orangnya tuh pekerja keras ya. Dan di sini jeleknya dia adalah
Dia tuh tidak bisa memutuskan sesuatu, kadang-kadang suka kebingungan, dan kadang-kadang dia tuh salah mendengarkan intuisi. Makanya mungkin kamu sama dia sering banget salah paham. Dan ada kartu Nine of Pentacles karena dia pernah punya masa-masa sulit dalam hubungan sebelumnya. Makanya di sini dia tuh berusaha untuk membahagiakan dirinya dulu. Tolak ukurnya adalah ketika dia sudah bahagia dengan dirinya, baru dia bisa membahagiakan kamu. Yang aku bisa lihat di sini ya teman-teman, mungkin ya dia ini umurannya adalah sepantaran, atau kalau wanita ini pasti sepantaran atau lebih tua lah, nggak mungkin lebih muda. Dan di sini kalau aku ngelihat dia sudah cukup dewasa untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Dia suka warna biru, suka warna merah, hijau, suka warna kuning yang ngejreng-ngejreng atau biru muda. Di sini aku ngelihatnya juga warna peach, warna merah, warna orange, itu dia juga suka ya. Aku bisa ngelihat dari situasinya dia ini adalah orang yang secara spiritual ini dia juga bagus ya teman-teman. Terus pikiran itu konvensional, dia sangat tidak ingin kehilangan, apalagi kalau untuk masalah uang ya, agak sedikit serakah atau greedy sebetulnya. Tapi bukan berarti dia akan curang sama kamu, tapi dia tahu dan membaca situasi, oh ini orang punya duit, oh ini orang nggak punya duit gitu. Lalu di sini aku ngelihatnya dia itu kalau sudah punya keinginan apa-apa yang hijau ya, dia suka banget sama duit lah intinya. Apalagi kalau misalnya dia punya keinginan dan itu memang ada challenging-nya. Misalnya kalau kamu bisa menyelesaikan ini, kamu akan dapat rewards gitu. Wah, itu dia pasti akan ini selama ada rewards-nya, oke? Apa yang dia perjuangkan harus ada rewards-nya. Dia suka kekayaan ya. Dia suka mungkin buah-buahan, dia suka makan buah. Aku rasa dia hidup sehat orangnya. Di sini untuk kulitnya mungkin kalau lelaki itu bisa aja sawo matang atau agak gelap. Kalau wanita di sini agak kuning langsat. Nggak begitu hitam ya, mungkin seaku lah kalau wanita ya. Kemudian udah jelas kalau cowok pakai celana panjang. Kalau cewek rata-rata sih dia sukanya ya tertutup lah ya, suka pakai lengan panjang atau dia suka pakai rok panjang. I don't know, ada yang pakai rok panjang, ada yang rambutnya panjang juga, ada rambutnya sebahu. Kalau cowok ada yang rambutnya putih ya, ada yang kumisan, ada yang rambutnya gondrong, ada yang potongan pendek. Lalu dia itu sebetulnya punya cita-cita pengen usaha sendiri ya teman-teman. Tetapi dia merasa kayak belum punya keahlian atau belum punya kemampuan yang bisa diolah untuk menghasilkan uang sendiri. Dan di sini aku bisa melihat dia itu moody. Kalau moodnya lagi nggak enak, dia bisa aja hilang. Bisa aja healing. Tapi kalau misalnya kamu yang hilang, dia nyariin. Saat ini kondisinya dia gimana sama kamu komunikasinya? Kalau aku lihat di sini, sebetulnya akur-akur aja ya teman-teman. Tetapi mungkin kayak apa ya? Dia suka kayak bercerita mengenai kesuksesan kamu, atau dia lihat kamu sukses atau apa. Jadi itu kalau kalian bicara mungkin tidak seputar melulu masalah cinta, tapi masalah uang, masalah bisnis. Ngomongin bisnis, ngomongin sesuatu yang akan terjadi, dan diselingi dengan godaan-godaan kecil. Itu ciri-cirinya. Ya. Dan untuk inisialnya kita berdoa di sini. Inisialnya kita ambil Q, X, Y, Z, Y, P, R, N, C, dan J. Kita akan buka dulu untuk pesan yang namanya, nama panjangnya, nama panggilannya ada di sini. Bagaimana ke depannya kalian berdua?
Di sini ada kartu King of Kellis ya. Hubungannya ini memang banyak sekali drama-dramanya ya. Kalian itu saling mencintai, saling sayang, saling suka. Kemungkinan dia nggak akan lupain kamu sih. Masalah praktek jadi atau enggak, ya itu urusan belakangan. Tapi aku doain supaya bisa langgeng. Bagaimana untuk yang namanya tidak ada di sini? Kita akan lihat pada akhirnya ada kartu King of Pentacles. Kalau kamu tidak tidak melakukan satu gerakan yang lebih agresif, maka dia akan larut dengan pekerjaannya dan dia tetap menjadi seseorang yang kesepian dan kaku. Cairkanlah suasananya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you and I love you and bye-bye.